Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, membuat percepatan transformasi digital pendidikan dari pendidikan konvensional menjadi e-learning. Hal ini dikarenakan seluruh proses pendidikan diharuskan dilakukan secara daring. Fenomena tersebut memberi sumbangsih besar pada tingkat penetrasi pengguna internet nasional yang telah mencapai 73,7% dari populasi pada tahun 2020. Transformasi digital pendidikan harus dikembangkan dengan prinsip yang berkelanjutan untuk memastikan terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Salah satu dari 3 pilar pengembangan e-learning berkelanjutan adalah inovasi yang profesional pada aspek teknologi sarana. Berdasarkan hal tersebut, ITS sebagai perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terdepan dalam inovasi memerlukan langkah pengembangan sarana serta teknologi e-learning sebagai bagian penting dari mewujudkan transformasi pendidikan yang berkelanjutan. Penelitian kami berjudul Rancang Bangun Ruang Auditorium Berkemampuan Telekonferensi Terintegrasi Visual Auditorium adalah bagian dari penelitian flagship ITS dalam tema Intelligent Online Learning. Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui faktor signifikan pengembangan desain dan purwarupa ruang auditorium berkemampuan telekonferensi terintegrasi sebagai sarana dalam upaya mewujudkan pendidikan berkualitas di era e-learning. Metode yang digunakan untuk menyusun konsepsi desain interior adalah design thinking. Faktor-faktor signifikan dalam perancangan tersebut mencakup konfigurasi elemen interior, ergonomi, fitur adaptasi, kebiasaan baru, sistem pencahayaan, sistem perangkat telekonferensi, performa akustika, kenyamanan termal, dan estetika ruang yang diamati dilakukan ideasi desain, disusun desain akhir yang diwujudkan menjadi purwarupa dalam evaluasi dengan pengukuran pada purwarupa. Hasil purwarupa, rancangan bangun fasilitas visual auditorium telah selesai dikonstruksi pada akhir 2021. Diharapkan secara khusus dapat menjadi role model untuk dikembangkan pada lingkungan ITS dan secara umum di instansi pendidikan lain, sehingga mendukung pengembangan e-learning berkelanjutan yang mendukung transformasi digital menuju pendidikan berkualitas. Selain menghasilkan luaran konstruksi virtual auditorium, penelitian juga menghasilkan HKI berupa hak cipta dan desain industri bagi ITS. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang semakin pesat dengan perubahan zaman, khususnya Indonesia. Menurut data dari Indonesian Digital Report 2020, jumlah pengguna internet aktif naik menjadi 175,4 juta jiwa dalam waktu 2 tahun. Kenaikan ini menunjukkan berbagai sektor kehidupan manusia mulai mengalami digitalisasi, salah satunya pada sektor pendidikan tinggi. Banyak inovasi yang telah dikembangkan untuk memanfaatkan teknologi dan aplikasi guna kepentingan di bidang pendidikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya Institut Teknologi 10 November. Kampus Institut Teknologi 10 November memanfaatkan perangkat seluler yang mengubah cara belajar dari tradisional menjadi ruang diskusi interaktif dan menarik tanpa dibatasi waktu dan tempat. Pembelajaran online yang dilakukan di ITS melalui platform yang disediakan My ITS Classroom telah menunjukkan kemampuan komunikasi, membentuk sikap akademik melalui pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, dan juga menunjukkan etika kesopanan dan interaksi sosial antara mahasiswa dengan dosen, dan juga menunjukkan kemampuan mahasiswa menghindari dalam melakukan kecurangan di dalam pekerjaan tugas maupun ujian, dan juga menunjukkan kemampuan mahasiswa untuk mengatur dirinya sendiri di dalam belajar atau self-regulated learning, dan juga menunjukkan kemampuan berpikir secara kritis, kemampuan analitis melalui case-based dan project-based learning secara kolaboratif. Dan ini yang membanggakan bagi ITS adalah
mampu memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih lanjut. Semuanya ini dalam rangka untuk mendukung cita-cita para leluhur ITS dalam menginginkan tujuan pendidikan di ITS dan sebagai sarana merdeka belajar, dan satu lagi menyiapkan lulusan dalam rangka mempunyai keterampilan yang siap di abad 21. Institut Teknologi 10 November kembali mengembangkan sistem perkuliahan secara daring, yaitu My ITS Classroom. My ITS Classroom merupakan platform kelas daring untuk mewadahi proses perkuliahan, baik daring maupun luring. ITS sebagai salah satu perguruan tinggi negeri berbadan hukum dituntut untuk terus berinovasi dalam banyak hal, khususnya dalam pembelajaran. Sejalan dengan rencana pengembangan jangka panjang ITS, menempatkan pada posisi pertama yaitu pengembangan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel dengan menggunakan teknologi informasi sebagai sarana pendukungnya. Kami di pengembangan akademik ITS akan terus menggunakan teknologi informasi dan memanfaatkan teknologi lainnya untuk backbone pelaksanaan pembelajaran. Terdapat beberapa aktivitas yang sudah kami dukung dan akan kami lakukan ke depannya. Yang pertama adalah praktikum daring menggunakan IoT. Yang kedua adalah pengembangan Massive Open Online Courses untuk mendukung pembelajaran asinkronus di ITS. Dan yang terakhir adalah kelas hybrid untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di ITS dan meningkatkan pengalaman pembelajaran bagi mahasiswa. Sehubungan dengan kondisi darurat dunia terkait pandemi COVID-19, selama masa karantina diri ini, Institut Teknologi 10 November tetap mengadakan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring maupun luring yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. There are so many benefits of using My ITS Classroom that I feel as students. For me, the interface of My ITS Classroom is very well recognized. Why? Pertama, presensi online ini sangat mudah karena kita tinggal memasukkan kode absen dan juga sudah ada fitur set location-nya. Dan yang kedua adalah mahasiswa dengan mudah untuk mendownload literatur yang digunakan baik itu link G Drive, link YouTube, maupun PDF. Dan yang ketiga juga adalah mahasiswa sangat mudah sekali untuk pengumpulan tugas secara online. Tinggal drop filenya according to file format yang telah ditentukan. Dan juga sudah ada time reminding yang mengingatkan mahasiswa tentang waktu deadline tugas tersebut. Bagusnya kita bisa melaksanakan ujian dari kota mana aja ya, nggak terikat harus ada di ITS. Kemudian dosen-dosen yang sekarang lebih bisa memaksimalkan My ITS Classroom untuk pelaksanaan ujian yang lebih jujur dengan cara dimodel agar tidak bisa bekerja sama mahasiswanya, sehingga untuk outputnya nilai dari mata kuliah tersebut bisa lebih dipertanggungjawabkan. Adapun manfaat dari My ITS Classroom yang saya dapat yaitu dapat mempermudah mahasiswa untuk mengumpulkan assignment, tugas-tugas seperti kuis, EAS, dan ETS. Nah, di sini kita tidak perlu lagi mengumpulkan ke tata usaha, jadi cukup mengumpulkan di My ITS Classroom. Dan My ITS Classroom itu dapat diakses dimanapun dan kapanpun.
Oke, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman di tempat masing-masing? Sehat-sehat ya siang ini? Baik, untuk hari ini kita mulai materi ya di kelas gambar konstruktif kita ya, yaitu mengenai dasar penggambaran perspektif. Perkembangan teknologi komputer grafis dalam hal ini adalah media imersif berkembang dengan cepat. Media imersif menjadi sebuah promising dan rising star dan banyak diadopsi oleh industri, salah satunya adalah dunia pendidikan. Saat ini dunia pendidikan terpaksa atau dipaksa siap menghadapi e-learning atau pembelajaran daring. Salah satu inovasi teknologi imersif adalah virtual reality. Seperti pada penelitian flagship online learning, bidang topik intelligent online learning dengan judul Rancang Bangun Modul Pembelajaran Online yang Imersif. Kali ini kita akan lihat hasil dari penelitian kami. Ini adalah modul yang kami rancang dari hasil penelitian flagship, di mana sebuah aplikasi kita buat sebagai media pembelajaran metaverse yang menghubungkan antara dosen dan mahasiswa yang ada di rumah. Pak Rio tadi telah menjelaskan tentang mata kuliah gambar konstruktif, di mana beliau mengajar dari kampus dan mahasiswa bisa bergabung dari rumah dengan masuk dalam kelas yang online. Nah, oke, ini adalah mahasiswa yang bergabung di kelas gambar konstruktif dan mereka juga melihat secara langsung apa yang tadi disampaikan oleh dosen ketika menjelaskan. Ini adalah mahasiswa yang bergabung di kelas virtual. Virtual Classroom adalah aplikasi imersif yang dapat dijalankan pada berbagai platform. Pada versi terupdate dapat berjalan di komputer berbasis sistem operasi Windows dan VR berbasis ekosistem Oculus. Aplikasi ini memiliki fitur utama sebagai ruang kelas virtual yang imersif dan dapat oleh banyak pengguna, baik dosen maupun mahasiswa, dengan kapasitas 20 user per ruang dan memiliki fitur interaksi yang beragam seperti presentasi, papan tulis, menampilkan benda 3 dimensi, dan tanya jawab yang klasik. Luaran penelitian ini adalah hak cipta atas 2 aplikasi virtual reality, tipikal ruang kelas dan laboratorium, dan juga branding merek dari apps ini bernama Immerse ITS. Harapan kami, hasil penelitian ini dapat menjadi role model yang dapat diduplikasi di pembelajaran di ITS untuk mendukung transformasi digital menuju pendidikan berkualitas dan berkelanjutan. membangun praktikum jarak jauh untuk mata kuliah sistem pengendalian otomatik dengan menggunakan dana hibah kompetisi praktikum daring ITS.
Ada 2 lab yang terlibat di sini, yaitu Lab Embedded Control System dan Lab Instrumentation Control and Optimization. Praktikum jarak jauh dengan konsep remote laboratory ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk dapat mengakses peralatan lab dari manapun posisi mereka. 3 tujuan utama dari remote laboratory ini adalah: pertama, menjamin mahasiswa dapat mempelajari keahlian dalam problem solving. Kedua, memastikan mereka dapat merealisasikan pengetahuan konseptual yang melatar belakangi suatu eksperimen. Dan yang ketiga, mengupayakan mereka mampu menghubungkan teori yang mereka pelajari di kelas ke problem dunia nyata yang mereka hadapi. Praktikum online kali ini menggunakan website riset.its.ac.id/praktikum-spo dan komunikasi antara praktikan dan asisten menggunakan fitur Zoom dengan 2 plan sebagai media uji, motor DC dari feedback instrumen dan juga heat exchanger yang dikembangkan oleh mahasiswa S2 dari Departemen Teknik Fisika. Selamat berjumpa teman-teman, kami dari Laboratorium Rekayasa Vibrasi dan Sistem Otomotif memberikan praktikum yang merupakan bagian dari mata kuliah Mekanika Getaran. Pada praktikum ini terdapat 2 bahasan, yaitu Whirling Shaft dan Beast Motion. Yang pertama adalah praktikum Whirling Shaft. Praktikum ini digunakan untuk mengetahui fenomena putaran kritis atau getaran dari poros yang panjang dan pengaruh posisi rotor pada poros. Fungsi daripada praktikum ini adalah untuk perancangan poros diusahakan serigid mungkin agar putaran operasionalnya jauh di bawah frekuensi natural dari poros sehingga poros tidak mengalami resonansi atau whirling. Yang kedua adalah praktikum Beast Motion. Praktikum ini digunakan untuk mengetahui fenomena respon getaran pada sistem. Sebagai gambaran adalah model roda kendaraan yang melewati profil jalan tidak rata sehingga dapat dianalisa respon getaran yang diterima oleh sistem di atasnya atau penumpang. Dengan praktikum ini kita bisa merancang sistem suspensi kendaraan, yaitu dengan pemilihan pegas peredam pada suspensi kendaraan yang melewati profil jalan dan dengan kecepatan tertentu. Penasaran untuk merancang poros dan sistem suspensi? Silakan mencoba simulator praktikum ini. Laboratorium Bioteknologi Industri, Departemen Teknik Kimia Industri bekerjasama dengan Laboratorium Grafika, Interaksi, dan Game Teknik Informatika mempersembahkan Laboratorium Virtual Pengolahan Limbah. Selamat datang di Laboratorium Virtual Pengolahan Limbah. Terdapat 3 modul praktikum daring yang dapat digunakan mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi pada proses pengolahan limbah. Di antaranya adalah penentuan Chemical Oxygen Demand atau COD, praktikum pengolahan limbah secara aerobik, dan praktikum pengolahan limbah secara anaerobik. Pada praktikum daring penentuan Chemical Oxygen Demand atau COD memiliki tujuan, yaitu mahasiswa dapat menentukan parameter COD dari berbagai macam sumber air limbah. Pada praktikum daring pengolahan limbah secara aerobik dan anaerobik, mahasiswa dapat menentukan pengujian COD dan konsentrasi kandungan sludge. Laboratorium virtual ini meliputi evaluasi kompetensi praktikum mahasiswa, sehingga mahasiswa langsung akan mendapatkan feedback. Praktikum daring tersebut untuk mendukung mata kuliah teknik pengolahan limbah di Departemen Teknik Kimia Industri, Fakultas Vokasi ITS Surabaya.
Selamat datang di Virtual Laboratorium, simulator pump sizing sebagai praktikum mata kuliah analisa sistem perpipaan. Simulator ini terdiri dari praktikum, menghitung kebutuhan head, memilih produk pompa yang paling sesuai, dan analisa kavitasi pada pipa hisap. Praktikum pertama bertujuan untuk memahami konsep perhitungan koefisien gesek, head loss dan kebutuhan head sistem perpipaan. Penentuan nilai koefisien gesek bisa didapatkan dari diagram Moody atau persamaan empiris. Nilai koefisien gesek dipergunakan untuk menentukan head loss atau hambatan aliran di dalam pipa. Head loss bersama dengan kecepatan aliran dan elevasi pipa akan menentukan kebutuhan head sistem perpipaan atau tekanan total. Soal berupa konfigurasi perpipaan diberikan secara acak. Data ukuran pipa dalam satuan sentimeter diberikan dalam bentuk tabel. Masukkan data panjang pipa, diameter pipa, elevasi pipa, dan debit yang dibutuhkan. Praktikum kedua adalah pemilihan pompa yang paling sesuai. Ada 4 produk yang bisa dipilih berdasarkan kebutuhan debit dan kebutuhan head. Produk pompa yang paling sesuai adalah pompa nomor 3. Masukkan pilihan nomor pompa pada kolom yang tersedia. Simulator akan menghitung debit sesuai dengan kebutuhan head perpipaan dan head yang dihasilkan pompa. Praktikum ketiga bertujuan untuk memastikan bahwa instalasi pipa hisap harus terbebas dari kavitasi. NPSH yang tersedia harus lebih besar dari NPSH yang dibutuhkan. Atau, tekanan statis minimum harus lebih besar dari tekanan kavitasi. Jika menggunakan pipa diameter 4 inci, pompa masih mengalami kavitasi, maka ukuran pipa hisap perlu diperbesar menjadi 5 inci agar tekanan statis minimum lebih besar dari tekanan kavitasi. Masukkan diameter pipa yang baru. Simulator akan menghitung ulang nilai tekanan statis minimum yang terjadi. Tingkatkan lagi ukuran pipa hisap jika masih terjadi kavitasi. Pastikan bahwa tekanan statis minimum lebih besar daripada tekanan kavitasi. Ini akan mencegah kavitasi di pipa hisap. Demikian penjelasan simulator ini. Terima kasih. Lean atau Toyota Production System adalah filosofi atau pendekatan untuk melakukan Kaizen yang telah terbukti membantu banyak perusahaan manufaktur maupun jasa di dunia untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sehingga berdampak pada daya saing perusahaan. Untuk itu, filosofi atau metode ini menjadi sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa Departemen Teknik Sistem dan Industri. Lean atau Toyota Production System diajarkan pada mata kuliah S1 Sistem Manufaktur dan Lean Concept and its Application, dan di mata kuliah S2 Manufacturing Excellence dan Sistem Manufaktur Lanjut. Mengapa perlu pengembangan aplikasi simulasi TPS atau iLean? Kegiatan praktikum sebelum pandemi dilaksanakan secara offline berkelompok di laboratorium dengan mekanisme role play. Pandemi menyebabkan kegiatan praktikum secara offline dihentikan sehingga diperlukan media agar simulasi bisa berlangsung secara daring. iLean, aplikasi simulasi Toyota Production System untuk mendukung praktikum dan perkuliahan secara lebih fleksibel, baik secara online, offline, kapanpun dan dimanapun. MyITS Learning adalah platform Massive Open Online Course milik ITS, di mana peserta bisa mengikuti kuliah-kuliah asinkronus secara gratis dan bisa dimulai kapan saja, sehingga bisa dilakukan di sela-sela kesibukan. Setiap peserta juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan kuliah. Tersedia ratusan kuliah dari dosen-dosen ITS dengan topik yang beragam. Daftar sekarang di learningits.ac.id.